Dan juga masyarakat pun investnya pun juga nggak jumlah besar Mbak. Kita itu bisa mulai dari starting 500.000. Gitu, dari 500.000 ya. Artinya apa? Semua orang bisa invest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan wirausaha yang saya cintai. Kementerian Koperasi dan UKM kembali menyelenggarakan IFF di tahun 2023 sebagai kegiatan rutin dalam mendapatkan akses pembiayaan dan permodalan. Dalam percepatan akselerasi pembiayaan ini, kita bekerja sama dengan 4 CA, yakni Sigar Hub Innovation, MBN Consulting, Arkam Alami, dan LBS Urundana. Telah hadir bersama kita sekarang yakni salah satu CA dari IFF 2023 yakni LBS Urundana. Bersama kita ada Bapak Reza Zulkasih sebagai CEO dan co-founder dari LBS Urundana. Kemudian ada Bapak Murdani Aji selaku COO dan co-founder LBS Urundana. Untuk selanjutnya, yuk kita tanya-tanya langsung. Awalnya gimana sih Pak Reza LBS Urundana bisa bergabung di IFF 2023? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasiron taiban barakan fi. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Terima kasih Ibu. Ya, sebelumnya mungkin kami perkenalkan diri dulu ya. Kami ini dari LBS Urundana. LBS Urundana adalah penyelenggara securities crowdfunding yang telah berizin resmi dari OJK. Kami mendapatkan license kami tahun lalu, tahun 2022. Dan alhamdulillah sampai sekarang kami telah menyalurkan pendanaan kepada lebih dari puluhan UKM di seluruh Indonesia dengan nilai lebih dari 30 miliar. Ya. Dan SF ini adalah suatu metode ya untuk pendanaan bagi para wirausahawan untuk mendapatkan dana langsung dari masyarakat. Ya, jadi kami di sini LBS tidak kasih uangnya, tapi uangnya itu ada di masyarakat, dari masyarakat. Nah, keterlibatan kami di IFF ini adalah sepertinya kami memiliki visi misi yang sama dengan spirit dari IFF ini, yaitu untuk pemberdayaan wirausaha di Indonesia, ya. Di mana kami memang fokus untuk melakukan scale up atau membuat para wirausaha ini naik kelas gitu. Dalam hal apa? Nggak hanya pendanaan, tapi dalam hal SDM-nya, strategi, eksekusi, dan juga kesehariannya. Nah, dari kesamaan visi misi itulah jadi kami mantap untuk bergabung di IFF ini untuk membantu dan mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Untuk pembeda, di sini kan ada 4 CA Pak. Untuk pembeda antara LBS dan CA-CA lain apa sih Pak? Pembeda yang utama adalah kami ada melakukan metode pendanaan dengan cara securities crowdfunding. Ya, karena biasanya inkubator program atau inkubasi akselerasi yang ada di Indonesia itu biasanya berbasiskan pendanaan langsung dari lembaga pembiayaan. Ya, nah kali ini mungkin ini yang pertama nih di IFF ya dari Kemenkop itu berbasiskan securities crowdfunding. Jadi mungkin istilah securities crowdfunding ini masih agak belum banyak yang tahu ya. Kalau SF ini tadi kan sudah jelaskan metode pembiayaan langsung ya. Jadi kebayang nggak Mbak kalau misalkan ada restoran. Dia dulu kalau mau pendanaan itu biasanya ke bank gitu. Ke bank atau ke multi finance gitu kan. Atau mungkin ya kadang-kadang ke ke rentenir kadang-kadang gitu. Ya kan. Nah, jadi kita lihat si restoran ini dapat pendanaan, dia tumbuh berkembang dan dia besar gitu. Customernya ya atau masyarakat sekitar ya happy aja gitu ya kan, karena tetangga saya punya restoran besar berkembang. Nah tapi kalau sekarang Mbak dengan metode SCF ini kita bisa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi langsung. Jadi biasanya dia cuma makan doang nih gitu. Nah sekarang dia bisa chip in nih gitu. Misalkan dia mau buka cabang baru, mau gedein restorannya, butuh pendanaan, langsung invest masyarakat sekitar, ya kan? Jadi tetangga-tetangganya jadi happy. Makin ramai itu restoran, makin cuan juga dia gitu. Karena dia punya saham atau investasi di tempat tersebut. Nah, jadi oleh karena itulah di IFF ini kita nggak hanya mengajak para wirausahawan untuk bergabung ya di program yang luar biasa ini, tapi juga masyarakat untuk
ikut serta ya sebagai investor. Bagus banget Pak. Di dalam kegiatan IFF ini, apa aja sih Pak yang bisa diikuti oleh rekan wirausaha kegiatannya? Ya. Intinya sebenarnya IFF ini adalah program akselerator atau inkubator ya. Biasanya kalau program itu biasanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah ini crash program nih, ya kita dalam waktu singkat nih, ya program ini mungkin cuma 2-3 bulan, ya jadi semuanya akan padat gitu, tapi tetap tidak menghilangkan kualitas ya. Jadi kita ada beberapa kegiatan, dimulai dari bootcamp ya, setelah itu mentoring sampai listing, ya. Jadi kita make sure wirausahawan yang bergabung di IFF ini ya mereka mengerti ya, bahwa kalau mereka butuh pendanaan, tidak hanya pendanaan saja sebenarnya, tapi mereka harus siap dari segi SDM-nya, dari segi strateginya, dari segi eksekusinya, ya, dan juga syariahnya juga. Nah itulah hal-hal itu yang akan kita fokuskan di program IFF ini. Kalau persyaratan nih Pak, kalau misalnya wirausaha kita mau ikutan, gimana sih Pak caranya Pak? Caranya yang jelas pertama bisa langsung daftar ya. Kita sudah ada pendaftaran ya di IFF Kemenkop ya, iff.go.id ya. Di sana nanti langsung link ke landing page dari IFF ini. Ya, syaratnya itu pertama ya usahanya mesti halal. Ya, mesti halal. Halal dan legal ya, harus legal, itu udah pasti tuh ya. Pertama ya, yang kedua kalau bisa sudah jalan 2 tahun minimum ya, 1,5 atau 2 tahun lah gitu. Kenapa? Karena tadi nanti yang invest itu banyak masyarakat nih, dan juga masyarakat pun investnya pun juga nggak jumlah besar Mbak. Kita itu bisa mulai dari starting 500.000 gitu, dari 500.000 ya. Artinya apa? Semua orang bisa invest. Nah kalau semua orang bisa invest, kebayangkan kalau perusahaannya baru beli sebulan udah pendanaan, ya kan, begitu terima uang si ownernya merasa kayak terima uang kaget nih, gitu. Akhirnya malah nggak dipakai buat usahanya, pakai yang lain. Nah, jadi kita butuh yang sudah jalan ya 1,5 tahun, 2 tahun ya. Iya sudah scale up, dan juga dari segi omset juga kalau bisa sudah 1,5 sampai 2 miliar ke atas gitu. Kenapa begitu? Karena pengalaman kita kalau masih di bawah itu, katakan masih setahun masih 100 juta, 200 juta, itu masih baru tuh, masih baru. Masih pendanaannya itu kalau melibatkan pihak institusi itu agak sulit ya gitu. Lebih baik kita menyarankan yang masih baru mulai ya, itu pendanaannya dari IMF. Ibu tahu IMF? Apa tuh? International Monetary Fund, bukan. Tapi dari IMF, Ibu Mertua or Friend. Itu dulu aja ya, dari teman-teman aja dulu gitu. Setelah udah berkembang ya, baru bisa ikutan dari pihak ketiga gitu. Dan itu yang ketiga ya. Yang berikutnya, kalau misalkan mau bentuknya pinjaman atau sukuk ya, itu mesti berbadan hukum ya. Jangan perorangan tapi badan hukum itu nggak mesti PT. Itu bisa yayasan, koperasi gitu. Dan juga kalau mau permodal atau saham, nah ini menarik nih. Di SCF ini kita bisa pendananya lewat modal, yaitu jual saham. Ya. Nah kalau mau jual saham itu mesti bentuknya PT, mesti PT ya, perusahaan tertutup. Dan yang terakhir ini yang penting juga ya, mesti profit ya, mesti profitable dan sustainable gitu. Iya gitu karena ya investor kan gimana pun juga dia pengen cuan kan. cuan ya. Jadi banyak cuan dan juga pengen investasinya jangka panjang, sustain gitu. Maksud sustain itu gitu. Jangan sampai invest baru 3 bulan perusahaannya diinvest bulan ke-6-nya udah tutup, udah bubar gitu kan. Itu bisa merugikan semua pihak gitu. Nah, itu kurang lebih persyaratannya. Nah, kita ke Pak Dani nih. Pak Dani, di program IFF ini kan kegiatannya banyak ya Pak. Ya. Ada dari bootcamp sampai listing. Nah, untuk bootcamp itu nanti rekan wirausaha itu akan mendapatkan apa aja sih Pak materi-materinya? Ya, baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik Mbak Amel, terima kasih.
Ya, insya Allah kita akan melaksanakan kerjasama dengan Kemenkop, antara LBS dengan Kemenkop akan mengadakan bootcamp melalui IFF, program IFF tahun 2023. Itu diantaranya materi-materi yang akan kita berikan, tentu yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman wirausaha itu sendiri. Jadi contohnya yang pertama mungkin kendala dari teman-teman wirausaha adalah bagaimana mereka mencatatkan transaksi-transaksi mereka, laporan keuangan mereka. Iya, Itu betul, masih Pak. belum proven lah ya, masih belum standar. Kadang-kadang uang dipakai untuk modal, dipakai untuk dapur, Tercampur masih. tercampur masih. Nah, itu nanti akan kita berikan pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan. Kita akan ada materinya, bagaimana sih penyusunan minimal laporan keuangan sederhana. Kemudian juga mungkin ada tambahan bagaimana mendongkrak bisnis itu memasarkan agar lebih optimal lagi melalui mungkin beberapa materi dari tim digital marketing, seperti itu. Nah, terus yang ketiga dan tidak kalah penting, terutama mengenalkan bagaimana usaha mereka dijalankan sesuai dengan syariat. Nah, agar apa? Agar yang mereka bawa pulang ke rumah itu mendapatkan harta yang halal sehingga bisa dinikmati oleh keluarga dan anaknya sehingga ada keberkahan di rumah itu. Insya Allah itu kan keinginan kita semua sebagai seorang muslim ya. Nah, kemudian yang terakhir tentunya mengenalkan skema-skema permodalan ataupun pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Nanti akan kita guidance. Oh, ternyata selain dari permodalan-permodalan yang sudah ada di sini, mungkin dari bank dan segala macam, ternyata syariat Islam punya permodalan yang cukup powerful. Dan ini insya Allah bisa menjadi terobosan dengan skema securities crowdfunding, patungan, syirkah yang memang ini ruhnya adalah sesuai dengan syariat. Nah, itu yang kita kenalkan. Karena setelah kita coba dalami bagaimana permodalan ataupun pembiayaan melalui skema syariah itu ternyata memang lebih stabil ketika terkena badai-badai yang berkaitan dengan ekonomi ya. Ya, ada di beberapa tahun lalu, artinya ini sudah teruji bahwa permodalan atau pembiayaan melalui skema syariah itu insya Allah bisa lebih tahan banting di setiap waktu dan setiap zaman. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini masyarakat bisa teredukasi, bisa memilih, terutama bagi teman-teman wirausaha yang muslim, bisa memilih pendanaan yang sesuai dengan syariat. Mungkin itu, Mbak. Apa sih, Pak, sebelum nanti jadi penerbit itu, wirausaha kita, apa sih, Pak, yang perlu dipersiapkan, Pak? Ya. Untuk mempersiapkan dirinya untuk menerbitkan sebuah efek untuk nanti efek itu jadi permodalan, ada beberapa persyaratan. Tapi persyaratan yang utama kita secara garis besar yang pertama adalah persyaratan dokumen legalitas tentunya. Tadi Pak Reza sempat bilang untuk saham kita kan ada 2 produk, Mbak. Ada saham, equity, dan ada sukuk. Untuk saham itu harus sudah ada badan hukum PT. Tapi kalau untuk pembiayaan proyek atau kita akan menerbitkan sukuk, itu badan hukum boleh, koperasi boleh, CV boleh, yayasan boleh, siapapun boleh selama itu badan hukum yang diakui oleh perundang-undangan. Nah, insya Allah itu bisa untuk pendanaan atau pembiayaan melalui skema sukuk. Tapi kalau skema saham, tentu memang karena dia ada share kepemilikan, maka dia harus melalui undang-undang PT. Gitu. Nah, itu persyaratan legalitas tuh. Nanti ada izin usaha, NIB dan segala macam itu dipenuhi. Kemudian tadi usaha minimal sudah 2 tahun tadi kan Pak Reza bilang. Terus artinya di situ persyaratan dokumennya adalah punya laporan keuangan selama 2 tahun tadi. Makanya pas di bootcamp itu kita bekalin gimana sih caranya. Mungkin gini, saya belum ada tapi usaha saya ini turun-temurun Pak, misalkan Pak LBS, misalnya Pak Reza. Ini usaha udah dari nenek moyang saya misalnya, tapi saya nggak pernah nyatetin. Nggak apa-apa, kita bantu. Yang sudah ada, kita guidance. Yuk kita catat bareng-bareng nih yang udah lalu. Biasanya kan ada di pencatatan bank, rekening bank dari dasar itu atau dari mungkin debit kredit yang mereka catatkan secara tradisional, kita masukkan ke dalam laporan keuangan sehingga kita nggak menunggu 2 tahun ke depan untuk pengajuan gitu. Jadi insya Allah bermanfaat sekali untuk teman-teman wirausaha gitu. Kemudian tadi dari persyaratan legalitas, kemudian persyaratan yang berikutnya adalah usahanya harus halal pasti, ya kan? Kita nggak bisa tuh membiayai
perusahaan bir misalnya gitu kan, nggak bisa Pak. Namanya juga sukuk. Iya, itu. Artinya yang kita tuntut adalah kesyariahannya. Kalau saya nggak paham, katakanlah saya nggak terlalu mendalami, nggak ada masalah. Nanti kita guidance, kita nggak dituntut untuk selalu benar. Tapi seorang muslim adalah ketika dia salah nggak ada masalah. Tapi ketika dia mengetahui itu salah, kemudian dia bertobat, dia berubah ya, menjadi oh ya dulu saya salah, saya tersadar, sekarang saya akan beralih menjadi yang halalnya seperti apa. Gitu. Akan kita guidance terus seperti itu. Jadi punya laporan keuangan, legalitas, punya laporan keuangan, kemudian punya kesyariahannya akan kita lihat, akan kita guide. Kalau seandainya ternyata agak melenceng, kita akan guidance supaya ini tetap ada di koridor syariah. Kemudian yang ketiga, kalau untuk sukuk ada jaminan. Ada jaminan. Karena dia kan pembiayaannya melalui sukuk project terbatas, maka itu wajib ada jaminan. Itu jaminannya berbentuk apa ya Pak? Jaminan bebas sih Mbak. Sebetulnya nanti selama itu secara hukum atau secara legal bisa dikatakan atau bisa diikat dengan jaminan, itu bisa berupa aset, fix aset, rumah, bangunan, bisa berupa kendaraan, bisa berupa stok, bisa berupa itu nanti bisa dibicarakan dengan tim kita. Artinya tidak terpaku pada jaminan tertentu, tapi insya Allah kita bisa fleksibel. Karena itu menjadi way out aja, second way out. Karena yang kita akan lihat adalah terutama bisnisnya bagus nih. Kalau bisnisnya nggak bagus, misalnya ini perusahaan rugi terus, ya investor nggak ada yang mau masuk kan gitu. Bisnisnya sustain selama ya sustain, profitnya bagus, sustain, dia bisa terus mencetak revenue yang bagus. Nah itu insya Allah itu bisa kita calon penerbit yang baik. Gitu. Baik Pak. Untuk skema pembiayaan, pembiayaan apa saja sih Pak yang ditawarkan oleh LBS selain itu, ada lagi nggak Pak ya? Ya, jadi produk kita untuk pembiayaan secara garis besar ada dua Mbak. Saham melalui skema saham atau equity dan melalui skema sukuk. Kalau saham itu syirkah sama persis apa yang ada di Bursa Efek Indonesia yang kita kenal. Skema itulah, hanya saja listingnya nggak di bursa. Tapi perundang-undangannya memang ada di bawah pasar modal, OJK, izin OJK juga, OJK pasar modal yang membawahi pelaku SCF, termasuk LBS. Dan apa yang terkait dengan itu hampir sama semuanya, skema saham. Kalau saham itu sebetulnya sudah syariah Mbak. Saham itu asal kata jamaknya adalah musahimah dari bahasa Arab, jamaknya adalah musahimah. Kemudian kepemilikan atas sebuah perusahaan adalah saham dengan sertifikat. Saya punya saham, berarti saya punya kepemilikan pada perusahaan itu. Itu saham. Itu yang pertama, artinya nanti kita bisa beli, dan itu long term. Sampai kapan? Selama kita nggak jual saham itu, ya investor nggak jual saham itu, maka selama itu pula, selama perusahaan itu berdiri, maka saya terus menikmati dividennya per tahun. Kemudian yang kedua dengan skema sukuk. Nah, kalau sukuk sebetulnya nanti akan ada di materi bootcamp. Ini pembiayaan yang kita bilang ini powerful, hampir semua kebutuhan teman-teman wirausaha berkaitan dengan modal itu bisa dibiayai dengan sukuk. Sukuk itu bisa bersifat syirkah, bisa bersifat jual beli. Ntar ada kalau jual beli itu contohnya murabahah, jual istisna, ijaroh, salam. Adapun syirkah macam-macam juga bentuknya. Nah, itu nanti kita juga bisa kemas, tergantung harus saya cocoknya sukuk apa, belum tahu. Tapi tergantung kebutuhan mereka, kebutuhan teman-teman wirausaha, saya butuhnya untuk apa, modalnya untuk apa. Nanti dikemas, kita akan edukasi teman-teman di bootcamp, nanti yang pas cocoknya sukuk yang mana kita terbitkan. Gitu. Tadi kan disampaikan skemanya ada skema saham ya Pak. Iya. Itu gimana sih Pak kalau mau bisa dijelaskan Pak saham itu? Saham ya. Tadi kita sedikit spill tadi di awal ya. Saham itu artinya adalah sertifikat atas kepemilikan. Maksud dari saham secara terminologi itu sama seperti apa yang kita pahami saham yang ada di bursa. Satu lembar sahamnya itu memiliki hak yang sama dengan lembaran-lembaran lain. Biasanya kalau di bursa itu miliaran, mungkin Pak Reza ya, ada miliaran lembar saham yang dilepas. Karena perusahaannya besar, mungkin bisa triliunan. Tapi kalau yang di SCF, di kita mungkin yang dilepas
ratusan ribu lembar saham. Sesuai dengan nilai buku. Sesuai dengan nilai, bukan nilai buku, ada namanya nilai valuasi. Pak Reza nih jagonya nanti nih. Valuasi, beliau 20 tahun di dunia pasar modal. Nanti akan setelah nanti dilihat mulai dari laporan keuangan, cash flow, forecast ke depan, bagaimana sustainability dari sebuah perusahaan akan dirangkum menjadi satu nilai yang akan di-share kepada masyarakat perusahaan itu. Nah, inilah yang akan ditawarkan kepada calon investor, kepada masyarakat luas untuk ditawarkan sahamnya. Bisa jadi valuasinya jauh lebih tinggi dibanding dengan nilai buku yang tertera pada laporan keuangan mereka. Gitu. Jadi nggak tergantung, tapi tergantung dengan potensi dia. Histori dan potensi dia ke depan seperti apa, itulah nanti yang akan di-share kepada para masyarakat sahamnya. Jadi kalau sahamnya saya beli 100.000 lembar saham senilai 10%, maka si investor tadi memiliki 10% dari perusahaan itu. Itu sebanding dengan seberapa besar dia memiliki lembar saham, sebesar itu pula dia memiliki perusahaan di tempat dia invest. Kalau untuk sukuk, Pak, ya, gimana ya Pak persyaratannya? Kalau untuk sukuk, persyaratannya? Persyaratan apa, dan tentang sukuk. Apa itu sukuk gitu ya? Ya, sukuk juga sama, berasal dari bahasa Arab, artinya apa? Berasal dari kata sak yang berarti sama kepemilikan. Saham dan sukuk itu sama. Kalau saham tadi kepemilikan kepemilikan atas sebuah perusahaan. Tapi kalau sukuk adalah kepemilikan atas sebuah proyek yang ditawarkan. Jadi sama-sama surat kepemilikan, hanya underlying-nya yang di belakang yang membedakan. Kalau yang satu memiliki perusahaan, yang satu memiliki proyek. Nah, sukuk biasanya berbatas waktu. Nah, kalau di POJK 57 yang membawahi securities crowdfunding, sukuk hanya maksimal proyeknya tidak lebih dari 24 bulan atau 2 tahun. Itu maksimal. Jadi, saya Pak mau sukuk, ya bisa, tapi nggak lebih dari 2 tahun. Nah, kemudian sukuk itu sama surat kepemilikan atas sebuah proyek. Nah, nanti jenisnya tadi sekitar ada setidaknya kalau kita mengacu kepada standar accounting auditing internasional Islamic itu atau IAV itu ada 9 jenis sukuk yang bisa diterbitkan. Artinya apa? Ada satu titik yang Allah haramkan yaitu riba. Allah membuka 9 pintu akad yang boleh di sini mendapatkan keuntungan siapapun itu. Dengan akad-akadnya. Nah, ini nanti kita jelaskan nih di bootcamp, Mbak. Wah, ini kalau ini bisa 1 semester mungkin kita. Tapi insya Allah nanti kita jelaskan di bootcamp. Makanya nanti teman-teman wirausaha itu kalau yang mau mendalami sukuk, mungkin ini asing karena kita sendiri ketika masuk ke dalam sukuk, literasi yang ada di negeri ini itu kurang, sangat kurang. Bahkan kita sempat belajar ke beberapa literasi-literasi yang ada di negara-negara tetangga pun ulasannya masih kurang, sehingga kita langsung merujuk kepada asosiasi internasional yang ada di Bahrain. Di sana sukuk memang lengkap, dari situlah kita bawa ke sini untuk bisa kita implementasikan di negeri ini yang mayoritas Muslim. Ya, gitu, betul, benar Pak. Baik, kalau gitu akan wirausaha berakhir sudah wawancara dengan LBS mengenai program IFF 2023. Baiklah rekan-rekan wirausaha, sekilas info mengenai salah satu CA dari kegiatan IFF 2023 ini. Untuk Bapak Reza dan Bapak Dani, terima kasih atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.